Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Sebagai imbalan untuk peta bintang bidang Teluk Indigo, kedua tetua dari klan Liu berharap Qin Yu akan memenuhi permintaan mereka, dan itu untuk mendapatkan kendali atas susunan teleportasi di Ember Moon. Alih-alih mengambil jalan panjang melalui berkompetisi dalam kontes siklus abad, duo tersebut meminta Qin Yu untuk membunuh satu-satunya kekuatan yang berlawanan Yan Gao dari klan Yan. Untuk melakukan ini, Qin Yu dengan malu-malu membiarkan keduanya tahu itu hanya bisa dilakukan oleh paman bela dirinya, dan satu-satunya cara untuk membujuk pamannya adalah dengan batu elemen suci kelas atas. Kedua tetua Liu Minghan dan pemimpin klan Liu merasakan sesak napas. Mereka kagum dengan kekuatan kuat di belakang Qin Yu, sementara pada saat yang sama merasa sedikit frustrasi di hati. Bahkan sebelum masuk ke tahap negosiasi, garis start sudah berada di batu elemen suci kelas atas. Itu bukan satu atau dua, tapi soal berapa banyak ekspresi jelek di wajah mereka mengkhianati pikiran mereka. Minghan mengungkapkan, tanpa daya Tuan Qin, keluarga kami tidak memiliki banyak orang yang membutuhkan hal-hal mewah seperti batu elemen suci kelas atas. Kami mungkin memiliki banyak potongan batu kualitas tinggi, tetapi untuk batu kelas atas kami memiliki sangat sedikit. Dalam operasi normal, klan Liu memang memiliki aset senilai 100 juta batu, tetapi mereka tidak mampu menggunakan batu elemen suci kelas atas. Biasanya mereka mengeluarkan kelas rendah, kelas menengah, dan jarang kelas tinggi. Tuan Liu, apa yang harus kita lakukan? Qin Yu menghela nafas dengan putus asa. Kamu telah memberiku peta bintang. Saya juga akan memberikan 2 batu elemen suci kelas atas kepada paman bela diri saya untuk membantu tujuan Anda. Tapi tentu saja sisanya terserah padamu. Aku berani mengatakan apapun yang kurang dari 10 mungkin tidak sebanding dengan mata paman bela diriku. Kedua penatua saling menatap, tidak yakin bagaimana melanjutkan. Mereka tidak berbicara atau menggunakan transfer suara untuk mendiskusikan apapun, mereka hanya saling memandang dengan tercengang. Mengapit kursi majikan Zhang Yuan berdiri sebagian tersembunyi di balik lapisan ketulusan. Mulut pria itu adalah garis tipis, tidak ada perubahan sedikit pun pada ekspresinya, tetapi di balik wajahnya dia tertawa begitu keras hingga ususnya akan sakit. Untuk Qin Yu memberikan 2 buah batu unsur suci kelas atas. Ini sama saja dengan memiliki sesuatu di tangan kanan Anda dan memberikannya ke tangan kiri Anda. Tidak akan ada perubahan kepemilikan, setidaknya tidak dari perspektif orang dalam. Baru sekarang para penatua berbicara menggunakan transfer suara. Kakek, kita harus lebih tegas. Pikirkanlah, selama Yan Gao sudah mati dan kita mendapatkan bantuan dari Jade Sword School, tidak hanya kali ini tetapi di kesempatan lain kita akan dapat mengontrol susunan teleportasi. Pemimpin klan pertama kali terjun ke dalam diskusi. Dia tahu untuk urusan sepenting itu hanya keputusan kakeknya saja sudah cukup. Seperti anak yang bersemangat, pemimpin klan menunggu Minghan, tetapi Ming berjuang untuk mengambil keputusan. Alih-alih menjawab, Minghan mendongak dari lamunannya. Tuan Qin, bisakah tolong beri saya perkiraan minimal yang dapat diterima? Dia berhenti dan melanjutkan, berapa banyak batu unsur suci kelas atas yang dibutuhkan untuk membujuk paman bela diri Anda? Jelas dia telah sampai pada suatu keputusan. Anda mengatakan berapa banyak? Qin Yu berhenti dengan tujuan, kemudian alisnya tertekuk menunjukkan ekspresi bijaksana. Saya tahu pasti bahwa paman bela diri saya saat ini memperbaiki harta karun dan dia membutuhkan sejumlah besar batu unsur suci kelas atas, tapi untuk berapa banyak? Saya hanya bisa menebak bahwa dengan 20 atau 30 batu Anda pasti bisa menarik perhatiannya. Dengan lebih dari 50 dia pasti akan mendengarkan, tetapi untuk hasil tertentu saya percaya 100 pasti dapat membujuk paman bela diri saya. Dia telah menghitung dengan tepat, ini akan menjadi batas atas berdasarkan total aset klan Liu. Bagaimana dia akan memimpin mereka akan tergantung pada penanganannya yang cermat. Minghan menjawab dengan anggukan, baiklah Tuan Qin. Meskipun keluargaku tidak memiliki banyak batu elemen suci kelas atas, aku akan pensiun dari sini dan memikirkan hal ini. Suatu saat nanti saya harus menyusahkan Tuan Qin lagi.
Anda telah memberi saya peta bintang bidang Teluk Indigo ini, bagaimana saya tidak bisa membantu Anda?" Qin Yu tersenyum-senyum yang polos dan jujur. Setelah hal itu selesai, para tetua tidak berkeliaran dan segera meninggalkan kediaman. Di aula konferensi klan Liu, seorang pria parubaya yang tampak agak gemuk saat ini sedang berdiri bertepuk tangan lalu segera membungkuk dan memberikan salam hormat kepada Ming Han. "Saya memberi hormat kepada Master Klan yang hebat." Yang terakhir menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada rendah, "Yun Fan, selama bertahun-tahun beroperasi keluarga kami telah mempercayakan semua sisi perdagangan umumnya kepada Anda. Tetapi sekarang saya memiliki tugas yang sangat penting untuk diberikan kepada Anda, penatua yang hebat, tolong beri perintah." Liu Yunfan menjawab tanpa ragu sedikit pun. Pria itu memegang posisi tinggi dalam keluarga Liu. Kekuatannya terletak pada kenyataan bahwa seluruh sisi bisnis keluarga berada di bawah kendalinya. Patriark Ming Han menyerahkan cincin penyimpanan spasialnya sendiri kepada Yun Fan. "Di sini ada banyak batu unsur suci tingkat tinggi dan menengah. Saya ingin Anda mengubahnya menjadi batu unsur suci tingkat atas." Permintaan itu mengejutkan Yun Fan. Biasanya seluruh kekayaan keluarga disimpan dengan para tetua dan patriark yang cincin penyimpanannya membentuk gudang keluarga. Khususnya patriark keluarga Liu yang cincin penyimpanannya berisi setidaknya sepertiga dari total aset seluruh keluarga. Ada sekitar 30 juta di sini. Cobalah yang terbaik untuk menukar ini dengan batu unsur suci kelas atas. Ming Han masih belum melepaskan cincin yang dia pegang di tangan Yun Fan dan mengartikulasikan setiap kata yang dia ucapkan. Dengan konversi sederhana, 30 juta setara dengan 30 keping batu unsur suci kelas atas. Yun Fan tidak terlalu menunjukkan keterkejutannya. Kepala keluarga klan untuk jumlah yang begitu besar dalam kerangka waktu sesingkat itu, saya khawatir nilai tukarnya mungkin rendah dan tidak menguntungkan kita. Biasanya siapapun yang memiliki batu kelas atas menganggap menukarnya terlalu merepotkan, sementara yang lain terlalu miskin untuk membelinya. Bahkan para ahli hebat yang memilikinya tidak suka memiliki nilai yang lebih rendah. Jika kami menemukan beberapa yang mungkin ingin berdagang, kemungkinan besar mereka akan menaikkan tingkat pembelian mereka sendiri. Dalam hal ini nilai tukarnya mungkin dari 1 kelas atas sampai 110 kelas tinggi. Yun Fan dengan cepat menambahkan, "Mengapa kita tidak bertukar dalam jangka waktu yang lebih lama? Mungkin benar bahwa nilai dari berbagai tingkat uang seperti 1 kelas teratas setara dengan 100 nilai tinggi, tetapi itu hanya dikenal sebagai nilai intrinsik. Jika seseorang ingin menukarnya dengan nilai yang lebih tinggi, penjual harus menanggung kerugian dengan harga yang lebih rendah karena pembeli akan memutuskan nilai tukar." Ming Han sudah tahu tentang defisit itu. "Cepatlah. Tidak apa-apa menderita kerugian, tapi yang paling penting adalah mengubahnya menjadi batu elemen suci kelas atas." Dia menatap Yun Fan dengan tegas. Sejak patriark klan besar telah berbicara, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Yun Fan melantunkan, "Tidak akan mengecewakan harapan patriark yang besar." Dia mengulurkan tangannya dan dengan hormat menerima sejumlah besar kekayaan di dalam ring. Ming Han tidak meragukan kesetiaan orang itu dan dia juga tidak khawatir tentang Yun Fan yang mengambil uang untuk keuntungan mereka sendiri. Pasalnya, setiap individu yang bertanggung jawab atas perdagangan dan keuangan keluarga harus mengambil sumpah setia sebelum diterima. Sumpah darah tidak bisa dianggap remeh. Para pemegang sumpah akan menghadapi hukuman berat jika sumpah itu dilanggar. Hari-hari berlalu seperti aliran sungai. Seluruh bagian timur kota Liu Feng terdiri dari hutan dan rawa yang damai. Di atas rawa itu adalah manor terpencil dan tenang yang dikenal sebagai Taman Bambu. Di dalam tinggal Qin Yu dan muridnya Liu Hansu. Keduanya telah pindah setelah klan Liu memberi mereka tempat tinggal baru ini. Pada saat pemberian manor ini, klan Liu juga memberi hadiah berupa pelayan dan penjaga seperti 1 set lengkap. Mereka juga berpesan agar tidak ada yang menyinggung atau mempermalukan pemilik Taman Bambu ini. Pengumuman ini telah menjadi sumber banyak rumor di kota Liu Feng. Banyak yang bergosip tentang identitas tuan rumah kebun bambu ini. Di dalam Taman Bambu, seorang petugas wanita saat ini sedang memimpin sekelompok tamu menuju inti Taman Bambu. Kelompok itu memiliki 2 tetua yang sama yang datang sebelumnya, Liu Ming Han dan pemimpin klan di masa lalu.
Melalui serangkaian lengkungan melingkar, kelompok itu mendekati hutan bambu lebat dengan nada cahaya lembut yang mengalir dari atas. Dalam waktu singkat mereka telah sampai di sebuah tempat terbuka dan di tengah-tengah tempat itu terdapat sebuah kolam besar yang airnya sedikit beriak karena terombang-ambingnya umpan memancing. Pemilik umpan dan joran itu sedang duduk dan memancing ikan dengan tenang. Itu Qin Yu, sebuah suara menyenangkan keluar dari bibirnya dengan gerakan cekatan tangannya, joran terangkat dan ikan mas yang tampak hidup sekitar 1,5 kilo menerobos permukaan kolam. Haha, Tuan Liu dan pemimpin klan Liu. Aku sudah lama duduk di sini memancing tapi aku belum menangkap satu pun. Tetapi saat Anda datang seekor ikan mengambil umpan dan saya menangkapnya. Dia mendongak sambil tersenyum menyapa pengunjung terakhirnya. Ming Han tertawa sebagai balasannya, keberuntungan telah menghampiri Tuan Qin dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Di satu sisi kolam agak jauh dua sosok berdiri. Mereka tepatnya Su Yan dan Zhang Yuan yang mencibir di dalam hati. Mereka berdua punya satu pikiran, seekor ikan telah dipancing. Nah sekarang bukankah ada dua ikan besar yang dengan bersemangat mengambil umpan? Qin Yu melangkah maju dan memberi isyarat dengan sopan, silakan duduk. Saat itu dia memberi isyarat, seorang pelayan melangkah maju dan meletakkan set teh yang serasi di atas meja. Qin Yu adalah orang pertama yang menyesap dari cangkir tehnya. Sambil minum dia menatap kedua tetua itu dari sudut matanya lalu meletakkan cangkirnya dan berkata dengan ringan, sudah berapa 2 bulan sejak pertemuan terakhir kita, kupikir kali ini kedua tetua telah datang karena persiapan dari batu elemen suci kelas atas sudah selesai. Ming Han langsung mengkonfirmasi persiapan sudah selesai. Qin Yu mengangguk dan tiba-tiba menghela nafas dengan ketidakberdayaan, saya harus mengatakan kedua tetua cukup lambat dalam mengambil. Selama hari-hari yang berlalu ini paman bela diri saya sibuk mengumpulkan batu kelas atas dan sejauh yang saya tahu dia selesai. Saya tidak tahu persis berapa banyak paman bela diri saya dapat mengumpulkan, tetapi saya harus mengatakan jika dia selesai mengumpulkan maka bahkan jika Anda memiliki batu kelas atas itu tidak akan mempengaruhi paman bela diri saya. Dia mengangkat bahu seolah mengartikulasikan situasi tak berdaya ini. Saat dia selesai ekspresi kemerahan kedua tetua itu membeku dan jatuh. Mereka juga bisa memahami alasan itu. Paman bela diri tamu terhormat, mereka membutuhkan batu kelas atas untuk memperbaiki harta karun, tentu saja pria itu akan mencarinya juga. Mengingat kehebatan paman bela diri lainnya, kecepatan pengumpulan mereka seharusnya cukup cepat. Kamu harus tahu bahwa uang belaka tidak akan mempengaruhi paman bela diri saya, tetapi itu hanya karena saya tahu paman bela diri saya membutuhkan batu kelas atas untuk memperbaiki harta terpendamnya dan itulah mengapa saya memberitahu Anda dua tetua seperti itu. Tapi sekarang Qin Yu menghela nafas untuk kedua kalinya. Ming Han tampak agak bingung dan buru-buru bertanya, dan sekarang ini tidak bisa dilakukan. Jangan khawatir, biarkan aku bertanya pada paman bela diriku tentang itu. Qin Yu segera mengeluarkan manik jimat transfer suara dan berpura-pura menggunakannya. Dia tidak benar-benar menggunakannya, tetapi penting untuk menggambarkan bahwa dia akan menyelesaikan aksinya. Keheningan ditanamkan, yang bisa didengar hanyalah suara hentakan ikan yang teredam di kolam dan di tengah gemerisik lembut daun bambu yang bergesekan bergoyang tertiup angin sore itu adalah ketenangan. Kedua tetua bergeser dengan gugup di kursi mereka, tetapi bukan karena merasa tidak nyaman tetapi karena kecemasan. Keduanya menarik napas dalam-dalam dan menunggu dengan napas tertahan. Mereka menatap dengan antisipasi gugup di wajah Qin Yu, mencoba menguraikan tanda-tanda informasi baru antara Qin Yu dan telekomunikasi paman bela diri itu. Waktu melambat dan rasanya seperti 1 tahun telah berlalu, namun kenyataannya hanya beberapa saat telah berlalu. Orang pertama yang menghancurkan keheningan itu adalah Ming Han. Nah Tuan Qin, ada apa-apa yang dikatakan paman bela diri Anda? Qin Yu menghembuskan nafas dan berkata dengan riang, ini beruntung. Paman bela diri saya menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan aquamarine ores dan tidak punya waktu untuk mengumpulkan banyak batu elemen suci kelas atas. Sepertinya masih ada harapan. Dia berhenti sejenak dan bertanya, oh benar, berapa banyak batu kelas atas yang kamu bawa? Ming Han mengertakkan gigi dan berseru, 40 buah. 40 buah ini ditukar dengan keringat dan darah keluarganya.
Qin Yu melakukan sedikit teriakan kegembiraan dalam hati tetapi di permukaan wajahnya bahkan tidak berkedut sedikit pun. Oh, hanya 40 buah, tampaknya hanya ada persentase moderat untuk mempengaruhi paman bela diri saya. Sebaliknya paman bela diri saya sangat menyayangi saya, jadi dengan kata-kata saya yakin paman bela diri saya akan setuju. Sementara Qin Yu memompa tinjunya dalam kegembiraan, Ming Han dan pemimpin klan merasa seperti 1000 jarum ditusuk ke dalam hati mereka. Ini adalah 40 batu elemen suci kelas atas, itu hampir setengah dari aset seluruh keluarganya. Qin Yu memasang senyum polos dan menasihati sesepuh, mohon istirahat di sini selama beberapa jam. Sekarang sekitar tengah hari di planet tempat paman bela diri saya berada dan saya tahu pasti bahwa suasana hati paman bela diri saya paling menyenangkan di malam hari. Kemungkinan tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi daripada waktu lainnya. Jadi tetua mohon tunggu sebentar. Senyum kasual menyentuh bibir Qin Yu, dia sudah tahu mengapa keduanya tampak begitu ragu-ragu. Sesepuh mohon istirahat di dalam, untuk batu kelas atas tolong pegang itu untuk saat ini. Ketika paman bela diri saya datang Anda dapat menyerahkannya secara pribadi kepadanya, dengan cara ini Anda tidak akan merasa bahwa saya akan menipu Anda tentang mereka. Dia terkekeh melihat sikap kedua tetua itu. Kedua tetua buru-buru menambahkan, kami tidak meragukan Tuan Qin sedikit. Para tetua kemudian mundur untuk beristirahat di dalam ruangan. Mereka telah ditipu untuk beristirahat di manor. Pada sekitar waktu yang ditentukan, Qin Yu berpura-pura memanggil paman bela dirinya dengan manik transfer suaranya. Kenyataannya dia sedang menginstruksikan pelayan istana, katakan pada dua tetua sudah waktunya. Lalu beritahu mereka untuk kembali ke sini. Ya baginda, pelayan itu membungkuk hormat. Dalam waktu singkat Ming Han dan pemimpin klan muncul di tempat terbuka. Bagaimana hasilnya? Ming Han langsung bertanya. Seketika senyum lebar pecah di wajahnya. Sudah selesai. Ming Han dan pemimpin klan saling memandang dan juga tertawa histeris. Hahaha, keduanya berseri-seri satu sama lain dan berseru, mulai hari ini dan seterusnya keluarga Liu akan menjadi keluarga teratas di seluruh Ember Moon. Tidak ada sedikit pun rasa sakit karena menggunakan 40 batu kelas atas dari sebelumnya. Hanya ada senyum dan ekspresi kegembiraan, penuh kegembiraan, tapi Ming Han tidak lupa untuk bertanya pada Qin Yu. Tuan Qin Yu, kapan paman bela diri Anda akan tiba? Menggunakan teleportasi yang lebih besar dia akan segera datang ke sini. Saya kira dalam 1 jam dia akan muncul. 1 jam. Senyum kemerahan di wajah para tetua melebar hingga tak terbatas. Jika mereka bisa membunuh Yan Gao maka klan Yan akan tamat. Dua tetua sudah kukatakan sebelumnya, aku secara pribadi akan menambahkan 2 lagi batu elemen suci kelas atas untuk persembahanmu. Di sini ini adalah 2 batu kelas atas. Ketika paman bela diri saya tiba, berikan keduanya dengan 40 Anda kepadanya. Tapi tentu saja sekarang katakan 2 tambahan itu dariku. Qin Yu menyerahkan 2 batu kelas atas kepada Ming Han. Ketika keduanya melihat Qin Yu memberikan 2 batu kelas atas dan mengatakan untuk tidak memberitahu paman bela dirinya, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh. Mereka tidak pernah mengira Tuan Qin ini akan menjadi orang yang begitu terhormat dan gagah berani. Tidak, ini bagaimana kita bisa menerima ini? Ming Han tiba-tiba menolak. Sementara Qin Yu mengenakan ekspresi marah yang dirancang dengan hati-hati dan menjawab, jika Anda tidak mengambilnya maka saya akan merasa bahwa Anda belum memberi saya wajah apapun. Pada saat ini kedua tetua tidak punya pilihan selain mengambilnya, namun merasa lebih bersyukur dalam hati mereka untuk sosok terhormat Qin Yu. Sekitar 1 jam lagi Qin Yu diam-diam memperkirakan bahwa waktunya sudah dekat dan dengan pikiran sesosok muncul di ruang udara di atas tempat terbuka. Pendatang baru itu mengenakan jubah yang melambai, memiliki punggung tongkat ram dan postur yang tegas memancarkan aura yang cemerlang. Di punggung pendatang baru ada gagang pedang panjang emas yang luar biasa. Semua orang di Clearing bisa merasakan kekuatan tak terduga dari tatapan pendatang baru, seperti raja yang memandang rendah rakyatnya. Qin Yu langsung membungkuk dan menyapa paman bela dirinya, salam untuk paman bela diri. Kedua tetua melihat ke atas saat mereka bangkit dari tempat duduk mereka di Sword Immortal Lan Feng dan dengan singkat meneriakkan, Junior Liu. Ming Han dan Liu Yunlu menyapa senior.
Sosok emas pedang abadi Lan Feng menyapu tatapan dinginnya ke bawah ke Qin Yu. Keponakan, bela diri katamu untuk membunuh pedang emas level 6 abadi untuk 42 batu elemen suci kelas atas. Qin Yu buru-buru melirik Ming Han dan berkata, itu benar. Tuan Liu, tolong berikan jumlah batu kelas atas tersebut kepada paman bela diri. Ming Han sudah bisa merasakan aura yang mendominasi dari pedang emas abadi di ruang udara di atas. Dia sendiri menarik napas tajam dan kehebatan pendatang baru ini dan yakin seseorang yang lebih kuat dari Yan Gao. Dengan ketenangan dia melambaikan tangannya dengan penuh gaya dan di udara di depan 42 buah batu elemen suci kelas atas muncul. Ini adalah 42 batu kelas atas senior, terimalah hadiah yang sederhana ini. Pedang emas abadi Lan Feng menerima dan menyimpan batu yang dibagikan itu dan berbicara. Aku telah menerima 42 batu elemental suci kelas atas. Karena itu saya akan membunuh orang yang Anda inginkan untuk mati. Sekarang ceritakan tentang individu ini. Suara dingin abadi itu menggelegar di telinga semua orang di tempat terbuka. Kedua tetua benar-benar fokus pada makhluk abadi yang melayang dan tidak melihat jejak kegembiraan yang menari-nari dengan main-main di mata Qin Yu atau kemiringan ke atas dari bibirnya. 42 batu kelas atas sudah ada di tangannya dan tidak kurang satu pun. Dengan itu dia dapat dengan bebas menggunakan boneka pedang abadi miliknya untuk saat ini. Belum lagi dia akan pergi ke klan Yan untuk membunuh Yan Gao yang klannya pasti memiliki tidak kurang dari jumlah batu elemen suci kelas atas. Pikiran itu telah membawa gumpalan api ilusi menari di matanya. Qin Yu memimpin dua otoritas tertinggi dari klan Liu untuk percaya bahwa paman bela dirinya akan membantu mereka untuk membunuh Yan Gao, satu-satunya kekuatan yang menentang keluarga mereka dengan imbalan batu elemen suci kelas atas. Dengan batu yang cukup, para tetua dapat mempengaruhi paman bela dirinya untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan penampilan Lan Feng, para tetua merasa bersyukur terhadap Qin Yu, sementara skema terakhir untuk memperoleh lebih banyak kekayaan di bawah Feket yang ditata dengan cermat ini. Senior targetnya Yan Gao adalah pedang emas level 6 yang abadi dan juga Patriark Agung Yan klan dari Ember Moon. Selain dia, orang lain dari klan Yan tidak layak disebut. Tapi waspadalah terhadap satu hal, senior. Yan Gao ini adalah bagian dari sekolah pedang giok Liu. Ming Han yang tampak setengah baya berbicara. Sekolah Jade Sword pedang emas abadi. Lan Feng mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Apa sekte pedang giok ini? Sementara yang agung berbicara abadi, Qin Yu langsung merasa kesal pada para tetua karena sebelumnya mereka tidak menyebutkan hal seperti itu. Ya senior, Ming Han melanjutkan, sekolah pedang giok hanyalah sebuah faksi kecil di alam abadi, tapi penguasa sekolah bukanlah keberadaan biasa. Dia adalah pedang abadi mistik level 1. Wajah pedang abadi jatuh dan Qin Yu mengutuk dalam hatinya. Orang harus tahu bahwa boneka pedang abadi miliknya hanyalah pedang emas abadi tingkat 9 sederhana, sementara yang lain adalah pedang mistik tingkat 1 abadi. Meskipun selisih level antara hanya berbeda satu sama lain satu langkah, kekuatan itu dari level 9 Golden Immortal ke level 1 Mystic Immortal sangatlah besar. Kebanyakan orang akan tahu bahwa ada hambatan di setiap tingkat tahap normal emas atau mistik, tetapi hambatan antara tahap jauh lebih tinggi daripada tingkat dalam suatu tahap. Ming Han buru-buru menambahkan, tapi yakinlah senior tidak akan menderita akibat membunuh Yan Gao yang tidak terlalu dikhawatirkan oleh master dari sekolah pedang giok. Selain itu tidak akan ada yang tahu ini, bisa saya jamin dan bersumpah atas nama surga. Bahkan dia bisa memberi tahu seniornya yang merupakan golden abadi kelas atas akan ragu-ragu untuk bertindak melawan level 1 mistik abadi. Oh begitukah? Lan Feng menyapu pandangan dinginnya pada Ming Han dan dengan suara yang sama dinginnya dia berkata, apakah masih ada lagi yang bisa dikatakan? Saya menyarankan Anda untuk memastikan setiap masalah dijelaskan kepada saya. Pada saat itu Anda sebaiknya berhati-hati agar saya tidak langsung menghapus keluarga Anda dari wajah keberadaan. Ming Han gemetar tanpa sadar saat tatapan dingin menyapu tubuhnya. Dia merasa dia bisa mati lemas karena aura mengancam itu. Lagi pula senior bisa dengan santai membunuh pedang emas level 6 abadi, jadi membasmi keluarga Liu semudah membalik tangannya.
Aku ingat pernah mendengar tentang Sovereign Yu dari Immortal Realm memerintahkan 18 kaisar dan 36 penguasa, dan dari 36 penguasa master dari sekolah Jade Sword adalah salah satunya. Qin Yu terkejut mendengar ungkapan seperti itu. Sovereign Yu begitu cepat. Setelah tinggal di pesawat Immortal untuk waktu yang lama, dia akhirnya mempelajari beberapa pilar kekuatan di bawah Sovereign Yu. Pikirannya terputus oleh teriakan marah keponakan yang bela diri. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana semua ini mengarah pada Sovereign Yu sekarang? Senyuman Lan Feng telah lenyap, yang tersisa hanya cemberut gelap. Qin Yu tersentak dari keadaan panik dan buru-buru membungkuk. Paman bela diri, tolong izinkan saya untuk menanyakan ini. Tatapannya berubah dingin dan terkunci pada dua tetua Ming Han dan pemimpin klan Liu sesepuh. Sekarang bukan waktunya untuk mengutak-atik kebenaran. Sebaiknya Anda tidak menyembunyikan lagi informasi tentang masalah ini. Meskipun dia tidak berteriak, tapi setiap kata diselingi oleh ekspresi serius di wajahnya. Ming Han bisa merasakan kemarahan yang memancar dari Qin Yu dan pedang abadi di atas. Tiba-tiba seperti tersambar petir, dia dengan cepat membalas kemarahan orang lain. Tamu yang terhormat, Sovereign Yu adalah sosok tertinggi di alam abadi. Di bawahnya ada 18 kaisar dan 36 penguasa yang semuanya ahli panggung mistik abadi. Guru sekolah pedang giok adalah salah satu dari 36 penguasa. Tapi bagaimana mungkin Yang Mulia Sovereign Yu peduli dengan masalah kecil di sini? Yang Mulia tidak peduli tentang masalah kecil di sini, jadi yakinlah para tamu yang terhormat. Tuan Liu, saya agak penasaran tentang Sovereign Yu ini. Dapatkah Anda memberitahu saya tentang masalah ini? Qin Yu tiba-tiba berkata. Mendengar ini, ekspresi wajah Ming Han terlihat agak tercengang. Selama seseorang adalah abadi, bagaimana tidak bisa mengetahui Sovereign Yu? Dia curiga bahwa Qin Yu telah menjalani pelatihan tertutup di tempat terpencil sejak masa kanak-kanak, bahwa orang itu tidak tahu banyak tentang dunia luar. Namun demikian, Qin Yu telah mengajukan pertanyaan tersebut, jadi dia memberikan jawaban yang jujur. Alam abadi memiliki sekitar 20 domain bintang, di mana ada 3 tokoh tertinggi, yaitu Sovereign Yu, Kaisar Xuan, dan Kaisar Qing. Tapi pengaruh gabungan mereka tidak menyebar ke kurang dari setengah dari seluruh alam abadi. Ming Han tersenyum. Alam abadi memiliki sejumlah kaisar mistik, masing-masing menempati wilayah dengan pengaruh mereka sendiri. Meskipun lingkup pengaruh individu mereka kurang dari 3 tokoh tertinggi dari alam abadi seperti Sovereign Yu dan yang lainnya, pengaruh gabungan membentuk sebagian besar alam abadi. Qin Yu mengangguk pada dirinya sendiri. Dia akhirnya bisa melihat gambar itu sedikit lebih jelas. Tampaknya alam abadi ini cukup kacau. Bahkan 3 sosok tertinggi abadi hanya bisa menyebarkan pengaruhnya ke sebagian kecil dari total wilayah. Dengan pemikiran ini, Qin Yu menyela, maka itu berarti Sovereign Yu adalah yang paling kuat dari 3 tokoh terpenting dari alam abadi. Ming Han berbalik untuk menatap Qin Yu dengan sedikit terkejut. Tuan Qin, pernyataan ini tidak benar. Tampaknya benar bahwa Anda biasanya menjalani pelatihan tertutup. Anda tidak tahu tentang berbagai hal paling sederhana di alam abadi. Qin Yu tidak tahu bagaimana menanggapi, jadi dia hanya bergumam, "Yaitu benar." Ming Han menghela nafas dan berbicara dengan sentuhan hormat. Dalam hal kekuatan pribadi, Sovereign Yu dan 2 lainnya mungkin berada di beberapa teratas, tetapi Anda tidak dapat mengatakan bahwa mereka adalah 3 yang paling kuat. Di alam abadi ada banyak ahli, banyak yang tidak mau repot-repot menempati wilayah yang luas. Beberapa di antaranya mungkin ahli super yang kekuatannya sebanding dengan Sovereign Yu dan 2 lainnya. Qin Yu kagum pada wahyu itu. Dia mengerti bahwa beberapa suka dihormati seperti tokoh kekaisaran, dan beberapa suka hidup tanpa batas, tidak terikat dan dengan kebebasan. Sovereign Yu dan kelompoknya bertiga hanya dianggap di permukaan sebagai 3 yang paling kuat karena perebutan kekuasaan di antara mereka terlihat. Sementara dalam hal kekuatan pribadi ada beberapa yang cocok dengan Sovereign Yu dan 2 kaisar lainnya. Ming Han menghela nafas lagi. Aku masih ingat di masa lalu ketika Kaisar Ni yang memimpin kampanyenya melintasi alam abadi. Sovereign Yu dan 2 lainnya telah bersekutu bersama di sisi yang berlawanan, tapi sangat disayangkan Kaisar Ni yang lenyap. Qin Yu tersenyum dalam hati pada dirinya sendiri. Tidak banyak orang yang tahu tentang kematian Kaisar Ni Yang.
Kaisar Ni yang memang sangat kuat dikatakan bahwa kekuatannya bisa menekan Sovereign Yu dan sejenisnya, namun dia dikalahkan hanya sekali. Pertarungan agung itu mengguncang pilar-pilar eksistensi di seluruh alam abadi. Itu pertempuran yang hebat. Ming Han adalah kepala keluarga besar dari klan yang relatif besar, jadi dia tahu tentang banyak kejadian di alam abadi. Kaisar Ni yang dikalahkan, tapi oleh siapa? Qin Yu harus memuaskan rasa ingin tahunya yang semakin besar. Siapa yang bisa mengalahkan Kaisar Ni yang dia benar-benar terpesona oleh adrenalin dan penggerak cerita. Ming Han membusungkan dadanya dan menyatakan dengan bangga orang yang mengalahkan Kaisar Ni yang tidak lain adalah ahli super yang paling dihormati di rumahku bidang bintang Teluk Indigo. Ahli super itu adalah yang absolut dalam beberapa teratas dari seluruh alam abadi yang dikenal sebagai Kaisar Yin. Kaisar Yin ini adalah pertama kalinya Qin Yu pernah mendengar nama ini sebelumnya. Bidang bintang Teluk Indigo berada di batas alam iblis dan alam abadi, tapi tidak ada pihak yang berani menyerang satu sama lain secara terbuka karena takut menyinggung Kaisar Yin. Di alam iblis dan alam abadi tidak ada sama sekali, tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Kaisar Yin. Ming Han menegur. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa Kaisar Yin ini adalah kekuatan pencegah ketiga. Dengan kehadiran Kaisar Yin, bidang bintang Teluk Indigo tidak akan mengalami kekacauan. Kaisar Yin tidak peduli dengan perebutan kekuasaan tetapi lebih memilih untuk hidup di dunia asalnya. Planet dengan energi elemen yang sangat padat yang dikenal sebagai planet Kaisar Yin. Awalnya planet ini memiliki nama yang berbeda tetapi semua orang telah melupakannya, sekarang hanya disebut planet Kaisar Yin. Qin Yu juga merasa agak khawatir terhadap Kaisar Yin ini. Sebagai permulaan untuk dapat mengalahkan Kaisar Ni yang adalah prestasi yang hanya diketahui oleh sosok kuat dari tiga besar di alam abadi. Selain itu, individu itu tidak serakah atau menginginkan kekuasaan yang diinginkan. Planet Kaisar Yin memiliki ahli yang sama seperti awan di langit tanpa batas. Banyak teman mistik abadi Kaisar Yin serta banyak murid Kaisar Yin tinggal di planet itu. Ada juga banyak pengagum dan ahli yang mengunjungi planet Kaisar Yin. Meskipun ini hanya satu planet tapi tidak ada seorang pun yang berani menyinggung atau menginjak keras di sana. Ming Han menghela nafas dengan pujian keduanya. Ember Moon dan Yin Emperor Planet adalah planet tapi prestise mereka seperti membandingkan semut dengan surga. Qin Yu mencibir. Ah, planet Kaisar Yin! Qin Yu berseru dalam hatinya, dia sangat ingin pergi ke sana. Planet itu seperti permata tersembunyi di antara logam paling dasar yang tak terhitung jumlahnya. Tempat dengan bakat tersembunyi dan ahli yang kuat. Saya mendengar bahwa di planet Kaisar Yin seseorang harus setidaknya menjadi mistik abadi atau seseorang harus hidup dengan rendah hati, jika tidak. Ming Han tersenyum sejenak. Qin Yu juga terpengaruh oleh kekaguman tak terbatas Ming Han yang dia janjikan pada dirinya sendiri. Di masa depan ketika saya memiliki kesempatan, saya harus pergi memeriksa planet Kaisar Yin. Mungkin ketika dia menemukan saudara angkatnya dan mengetahui masalahnya dengan Lier, dia akan membawa saudara-saudaranya mengunjungi bintang Kaisar Yin ini. Apakah itu Kaisar Yin atau Kaisar Yu? Bahkan 18 kaisar dan 36 penguasa adalah sosok dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka semua jauh di atas keabadian emas seperti kita. Tapi Ming Han menunjukkan senyum mencela diri sendiri. Tuan Qin, tahukah Anda berapa banyak mistik abadi yang ada di galaksi aliran perak kita dan berapa banyak emas abadi yang ada? Qin Yu menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Saya tidak tahu. Di seluruh galaksi aliran perak dari semua orang di dalamnya hanya ada satu mistik abadi dan itu adalah guru sekolah Jade Sword. Di antara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya itu ada puluhan ribu emas abadi. Sekarang tahukah Anda celah antara keabadian emas dan keabadian mistik? Ming Han terkekeh ringan. Bahkan Qin Yu yang pendiam terkejut dengan wahyu ini. Dalam satu planet dengan kehidupan di alam abadi akan memiliki ribuan bahkan puluhan ribu makhluk abadi yang normal. Jika itu adalah seluruh alam abadi, makhluk abadi yang normal tidak terhitung jumlahnya. Nah, senior yang terhormat Tuan Qin, apakah Anda sekarang tahu betapa agung dan superiornya Kaisar Abadi? Jadi bagaimana bisa membunuh satu Yan Gao dari tahap keabadian emas menjadi keabadian mistik dari Master Sekolah Pedang Giok? Ming Han mulai tertawa.
Akhirnya Lan Feng berkata dengan ringan, keponakan bela diri, kamu harus memimpin para tamu keluar. Tentang Yan Gao ini saya akan meminta nyawa orang itu, ya paman bela diri. Qin Yu membungkuk singkat lalu melanjutkan untuk memimpin para tetua keluar dari taman bambu. Selama perjalanan keluar, Ming Han meminta Qin Yu untuk membantu mempercepat penyelesaian tugas ini. Setelah keduanya akhirnya meninggalkan premis, Qin Yu dan Lan Feng dengan cepat memasuki ruang budidaya tertutup di dalam manor. Di dalam ruang budidaya tersembunyi, Qin Yu sedang duduk bersila sementara boneka pedangnya yang abadi Lan Feng berdiri di samping tanpa bergerak. Suo Yan dan Zhang Yuan berdiri di luar sebagai penjaga gerbang ruangan. Qin Yu segera mengeluarkan perintah Suo Yan dan Zhang Yuan. Mulai sekarang Anda akan berhati-hati saat menjaga bagian luar ruang tersembunyi. Jika ada acara penting, beritahu saya menggunakan komunikasi jiwa melalui pikiran Anda. Suo Yan dan Zhang Yuan membungkuk sebagai pengakuan. Ya Tuan. Sambil duduk, Qin Yu melihat ke dalam dengan mata pikirannya dan segera memasuki jiwanya. Air mata meteorik menyatu. Segera setelah itu kesadarannya terbang ke inti dari boneka pedang. Pemisahan jiwa itu adalah keterampilan yang mengharuskan pengguna setidaknya berada di tahap Dongsu. Itu berarti jiwanya akan menyatu dengan Yuanying. Tingkat pemahaman Qin Yu yang mendalam dari jalur latihan telah memungkinkan dia untuk menggunakan pemisahan jiwa dengan mudah dan juga melihat sektor internalnya dengan mudah juga. Berpisah dari tubuhnya, jiwanya dengan cepat memasuki bagian dalam boneka pedang abadi. Biasanya dia membutuhkan pemikiran atau tindakan dalam kesadarannya untuk mengontrol setiap gerakan boneka pedang abadi. Begitu jiwanya memasuki boneka, mengendalikannya akan seperti mengendalikan tubuhnya sendiri, membuat serangan pertahanan dan gerakan lebih tajam. Qin Yu merasakan di sekitar kapal barunya dan tidak bisa tidak meratapi kehebatan penciptanya, Paman Lan. Tubuh boneka pedang abadi ini sangat kuat dan tangguh namun tetap lentur dan elastis saat disentuh. Qin Yu segera membenamkan kekuatan jiwanya dengan dunia dan menerapkan teknik teleportasi lalu langsung menghilang dari ruangan dan tubuh aslinya juga telah lenyap dari ruang tersembunyi. Tubuh aslinya telah disimpan di dalam 9 pedang Immortal Mansion. Untungnya tidak ada orang di sekitar untuk menyaksikan pemandangan di mana ruang tersembunyi itu benar-benar kosong. Tubuh asli Qin Yu mungkin tangguh sebagai makhluk abadi, tapi itu jauh lebih tangguh daripada boneka abadi. Hanya perasaan memiliki boneka itu, dia mengagumi kekuatan tubuhnya dan mengira itu pasti sebanding dengan peralatan peringkat dewa. Di langit larut malam di atas kota Liu Feng, sebuah bayangan berdiri di atas ruang udaranya. Pedang kelas abadi dapat mengubah bentuk dan ukurannya, yang berarti tubuh ini juga bisa berubah dengan pemikiran seperti itu. Tubuh boneka itu langsung tumbuh sekitar 5-6 cm, sementara bekas luka yang panjang muncul di boneka itu. Wajah karena bodinya sangat kuat, maka menurutku dia bisa terbang dengan kecepatan tinggi juga. Qin Yu memiliki senyum lebar saat dia menguji mainan barunya. Di langit malam kota Liu Feng, tubuh boneka itu bergetar dan menghilang, udara di sekitar posisi aslinya bergetar dan berdesir. Dalam waktu satu tarikan napas, Qin Yu muncul di puncak gunung terdekat yang menghadap kota Yansan. Ini mungkin instan, tapi itu murni berdasarkan kecepatan terbang dan bukan teleportasi. Qin Yu menghela nafas dalam pujian. Tubuh boneka pedang abadi ini setidaknya 1000 kali lebih kuat dari tubuhku sendiri dan kecepatannya setidaknya 10 kali lipat dari milikku. Begitu dia selesai, dia melanjutkan ekspresi pendiam merencanakannya langkah selanjutnya. Dari sudut pandangnya dia dapat dengan jelas melihat bahwa kota Yansan ini jauh lebih besar dari kota Liu Feng. Sepertinya istana klan Yan jauh lebih mewah dan ada lebih banyak bawahan juga. Dia mencatat semua ciri khas markas besar klan Yan serta setiap detail jalur dan ukuran keseluruhan tanah klan. Saat itu masih malam, seluruh markas klan Yan menyala, kebanyakan orang berada di rumah atau bermeditasi, tetapi beberapa murid berkeliaran di jalan-jalan kota yang ramai menjelajahi kehidupan malam. Sepasang penjaga lapis baja terus-menerus berkelok-kelok di sekitar tanah klan berpatrolis. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.